wabarakatuh. Saya atas nama Gasam Tarmon, SPMSI, dosen pendidikan kewarganegaraan di STKIP Syekh Mansur. Dengan ini saya akan membuat video pembelajaran untuk syarat penilaian Serdos sertifikasi dosen tahun 2024 dengan tema yang nanti saya angkat pada hari ini, yaitu tentang otonomi daerah yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada hari ini. Pada hari ini dilakukan di kampus STKIP Syekh Mansur pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, kami memulai dengan rancangan pembelajaran pada pembelajaran semester pada pendidikan kewarganegaraan di pertemuan kali ini sesuai dengan RPS yang telah kami lakukan, yaitu mulai dari pertemuan demi pertemuan yang telah kami buat untuk bagaimana bisa memberikan sesuai dengan rancangan pada perkuliahan yang telah dirancang oleh para dosen terhadap mahasiswa tersebut. Rancangan pembelajaran ini demi untuk memberikan suatu perkuliahan yang secara efektif kepada mahasiswa tersebut sesuai dengan hasil rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh para dosen. Pada dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada saat ini kami buat untuk memberikan khususnya kepada pendidikan guru usia dini atau PJ PAUD, terus kepada pendidikan matematika, kepada pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan PJTR atau olahraga. Adapun hasil yang telah kami sampaikan pada perkuliahan tersebut yaitu tentang deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kajian sejarah bahasa Indonesia. Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab serta berkeadaban. Yang kedua, capaian tersebut yang kami lakukan adalah capaian pembelajaran studi untuk program yang ada di sesuai dengan prodi masing-masing yang ada di STKIP Syekh Mansur. Aspek yang berikutnya adalah aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tingkat pendidikannya, melaksanakan pengabdian secara bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut. Penguasaan teori, konsep, dan landasan keilmuan pendidikan dalam mempelajari di bidang sesuai dengan prodinya masing-masing. Adapun yang aspek pengetahuan, yaitu mampu merencanakan, menerapkan, mengelola, melakukan esensi pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan nilai-nilai pada mahasiswa itu tersebut. Aspek pengetahuan tersebut juga meliputi mampu memecahkan permasalahan pendidikan dan mempelajari melalui teknik pembelajaran yang relevan dengan pendekatan skill terhadap mahasiswa tersebut, mampu mencernakan dan menerapkan penilaian terhadap mahasiswa agar dapat berikan pembelajaran berdasarkan hasil daripada PKN pendidikan kewarganegaraannya. Yang selanjutnya yaitu mampu memupuk jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri dan lingkungan
sosialnya, serta mampu menumbuhkan rasa kepedulian kepada masyarakat yang ada di sekitarnya dari ilmu pendidikan kewarganegaraan tersebut, dari aspek pengetahuannya. Adapun dari aspek keterampilan, yaitu keterampilan khusus, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi anak usia dini yang ada di prodi usia dini, dan mampu kepada prodi-prodi yang lain, yaitu prodi yang ada di bahasa Inggris, PJKR, matematika, dan prodi bahasa PAUD dan bahasa Inggris tersebut. Oleh karena itu, yang mana telah dilakukan oleh saya sebagai dosen PKN terhadap mahasiswa, aspek keterampilan ini mampu bertanggung jawab sebagai pengelola lembaga pendidikan, khususnya di PGPAU atau anak sedini, dan berlangsung juga kepada pendidikan matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan olahraga, itu melaksanakan tanggung jawab yang dipercaya kepada yang berorientasi dengan baik itu kepada orang tua, rekan sejawat, ataupun teman yang lain, yang harus kita bersikap sabar, kecintaan pada anak, dan kecintaan pada diri kita sendiri, untuk bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini mampu kita laksanakan untuk menjadi penyelenggaraan kegiatan belajar yang baik. Adapun dari keterampilan umum, yaitu keterampilan mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif terhadap konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai harmonis kepada yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengembalikan sesuatu yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisa dan informasi terhadap pelajaran yang telah kita berikan kepada mahasiswa maupun kepada dari mahasiswa terhadap lingkungan tersebut. Capaian pembelajaran di sini yaitu untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang sangat penting serta nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara. Setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan cita-cita bangsa dan tidak melenceng daripada apa yang diharapkan. Oleh karena itu, nilai-nilai penting dalam pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini, yang di setiap jenjang pendidikan mulai dari diri sendiri sampai dengan yang lain. Melalui diri yang paling penting, yaitu kepada kita yang berada di perguruan tinggi, agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berpotensi dengan siap menjalankan hidup berbagai bangsa. Kewenangan yang kita lakukan dalam tujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang kita cinta tanah air dan bersendikan kepada kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji serta akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, berprofesional, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, kami akan memberikan sesuai dengan apa yang telah
sesuai dengan apa yang telah kami lakukan kepada mahasiswa pada mata kuliah tersebut, dengan ada beberapa kali pertemuan, yaitu indikator capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, bahan kajiannya, bentuk pembelajaran, waktu, dan tugas-tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pada hari ini kita lebih terfokus kepada pendidikan kewarganegaraan yang khusus kami sampaikan, yaitu materinya adalah pendidikan di pendidikan kewarganegaraan ini adalah otonomi daerah yang kami akan sampaikan. Seluruh mahasiswa yang saya sangat hormati, semua fokus ke depan untuk melihat telah saya paparkan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu otonomi daerah, yang mana arti otonomi daerah, istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasa sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut yang mana secara akademik bisa dibedakan, yang telah saya sampaikan pada hari ini. Oleh karena itu, untuk membahas tentang kalangan, termasuk kalangan akademik, menyatakan bahwa otonomi daerah itu terdapat desentralisasi atau dengan sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan melatar belakang disebut otonom, yaitu otonom mampu pada suatu daerah tersebut untuk bagaimana daerah tersebut bangkit dari keburukan untuk menjadi daerah yang lebih baik. Daerah otonom ini adalah daerah yang dikuasai oleh suatu kepala daerah. Untuk tingkat gubernur adalah pada tingkat provinsi yang telah diatur oleh, kita kenal dengan gubernur pada tingkat level provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota, yaitu dipimpin oleh salah satu, di kota dipimpin oleh wali kota, dan di kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Oleh karena itu, yang mana pada arti sebuah daerah otonom ini sangat mampu untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik buat masyarakat yang ada di daerah otonom tersebut. Adapun yang telah menjadi tantangan buat kita sebagai seorang pesan kepada mahasiswa, bagaimana mahasiswa ini mampu untuk mencernak sebuah daerah otonom itu sendiri. Bahwa di dalam otonomi daerah ini kita kenal dengan ada desentralisasi. Desentralisasi yaitu lebih pada pembahasan tentang pembagian wewenang kekuasaan kepada penyelenggara yang ada di suatu pemerintahan tersebut. Lebih daripada itu juga kita kenal dengan otonom, yaitu lebih pada pembahasan yang menyangkut permasalahan hak yang meliputi pembagian yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu dibedakan satu sama yang lain. Kalau di uang itu ada yang gambar burung sama, biasanya sama apa? Burung sama? Kan di apa, gambar rumah atau gambar apa gitu kan? Mana di uang yang mungkin ada bohong nggak atau mana? Mana? Coba lihat, buka, biar kita lihat bersama-sama. Itu mana? Coba. Nah, ini contohnya. Ya, bisa dibedakan, namun secara praktik sulit dibedakan. Ya, ini yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Sangat sulit. Sehingga keduanya harus dibahas secara bersama-sama dan berdampingan. Banyak kalangan, termasuk kalangan akademis, mengatakan bahwa ODA itu otonomi daerah adalah desentralisasi atau sebaliknya.
Apa yang melatar belakang otonomi daerah tersebut? Kita mencoba untuk melihat. Ya, itu adalah desentralisasi dengan telah disebutkan dalam sebuah otonomi daerah untuk menjawab yang dimaksud dengan desentralisasi terhadap otonomi daerah tersebut. Itu yang dibahas. Selanjutnya kita mengenal lagi, ada desentralisasi tadi, ada otonom dan ada otonomi daerah. Ada otonomi daerahnya. Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar, antara lain otonomi dalam makna sempit berarti mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas adalah berdaya saing. Sedangkan otonomi daerah, ini kita harus bedakan. Desentralisasi dari pembagian keuangan, sedangkan otonomi yang tadi masuk kepada intinya, yaitu untuk masalah hak, kesungguhan pendapatan daerah, pemberian keluasan kepada daerah dan optimisasi alias optimisasi upaya pemberdayaan masyarakat. Artinya apa? Diberikan penuh kewenangan yang dari pusat itu ke daerah untuk bagaimana daerah tersebut bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Itu intinya di situ ya. Diberi kewenangan penuh. Kalau dulu tidak ada, sebelum ada otonomi daerah itu semuanya dikendalikan dari pusat. Ya, sebelum adanya otonomi daerah. Sebelum lahirnya pada tahun 1999 ini di bawah Profesor Dian Krasi waktu itu. Kalau dulu semua itu diatur, ya diatur dari pusat, sampai bagian daerah apapun. Kalau sekarang tidak bisa. Diberi kewenangan untuk daerah untuk bagaimana dia mengatur keuangan, mengatur administrasi, dia bisa mengatur apa itu hubungan antara daerah. Nah, di situ dia punya kewenangan tersebut yang diberikan sepenuhnya melalui Undang-Undang 22 tahun 99 ini. Nah ini perlu kalian catat latar belakangnya ya. Arti penting dari otonomi daerah dan desentralisasi yang mana kita mengenal ada 5 poin. Di antaranya 1, untuk menciptakan efektif dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya apa? Untuk efektif dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di sebuah pemerintahan yang ada di otonomi itu harus sesuai dengan efektif dan efisiensi terhadap pemerintah yang ada di otonomi tersebut. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik, yang mana pembagian sarana pendidikan politik ini mampu untuk memberikan kepada daerah otonom tersebut sebagai ajang menitik karir politik untuk jenjang yang lebih tinggi yang ada di suatu daerah tersebut, untuk menciptakan stabilitas politik, untuk menciptakan kesetaraan politik dan akuntabilitas publik yang ada di suatu daerah itu. Oleh karena itu, daerah otonom ini mampu untuk memberikan sarana pendidikan politik bagi generasi yang ada di daerah otonom tersebut, agar mereka mampu sebagai regenerasi yang ada di daerah otonom untuk memberikan distribusi pemikiran dalam stabilitas politik terhadap masyarakat yang ada di daerah otonom tersebut. Itu yang perlu kita perhatikan. Penting daerah dan desentralisasi daerah otonom ini selain untuk menciptakan stabilitas politik, untuk menciptakan kesetaraan politik
Keserahan itu baik itu dari tingkat daerah otonom sampai bahkan ke tingkat pusat. Yang harus dia akui bahwa daerah otonom punya hak untuk menciptakan kesejahteraan bagi politik untuk masyarakat yang ada di daerah otonom tersebut. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya apa? Namanya dulu, nama dan kemudian di mana? Nama Sahrul Gunawan dari Prodi PJKS semester 2. Pertanyaan saya adalah bagaimana implementasi otonomi daerah dapat memberikan manfaat bagi pembangunan lokal. Implementasi ya. Izin bertanya, dari tadi yang Abah jelaskan dan paparkan, banyak sekali ya dalam otonomi daerah ini tentang apa sih hal-hal yang bersifat positif gitu ya kan Abah ya. Di sini saya mau tahu ada nggak sih di dalam pelaksanaan otonomi daerah ini dampak negatifnya? Sekian Abah. Terima kasih. Sama. Saya dari PDI PAUD semester 2 di sini ingin bertanya, kan tadi di otonomi daerah itu ada sistem Desentralisasi. Ya, desentralisasi. Nah, mengapa negara Indonesia itu menganut sistem desentralisasi tersebut? Kenapa ya? Mengapa? Yang dapat memberikan manfaat, ya, begitu ya kalau nggak salah, bagi pembangunan di lokal. Lokal maksudnya lokal di sini adalah apa? Daerah ya? Begitu. Oke. Apa mencoba menjawab? Dengan adanya desentralisasi yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, bagaimana diberikan wewenang penuh terhadap sebuah otonomi daerah yang kita kenal dengan otonomi daerah, di mana di situ kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan yang ada di daerah tersebut. Nah, daerah yang ada inilah yang ditugaskan dari pemerintah pusat bagaimana dia mengelola sumber daya yang ada di sana untuk dapat memberikan yang terbaik, ya. Itu bisa dikembangkan dalam bentuk pariwisata. Berarti dalam bentuk positif, otonomi daerah mampu untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang ada di tempat otonomi daerah itu berkembang. Gitu. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, dia kalau dalam sifat dalam negatif itu tadi salah satunya dia tidak mampu untuk memberikan, ya, wewenang kebahagiaan terhadap masyarakat yang ada di tempat. Karena itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 ayat 34 yang menyatakan bahwa partai politik yang ada di neraka itu dipelihara oleh negara, kan? Kan kita dipelihara oleh negara. Kalau negara tidak mampu untuk memelihara kita, maka kita punya hak untuk mempertanyakan di mana itu kepentingan negara terhadap masyarakat. Itu kan di situ nanti pertanyaannya, ya. Oke, mungkin seperti itu pertemuan kita, ya, pada pagi hari ini. Ada lagi pertanyaan? Tidak, cukup. Oke. Atas pertemuan kita pada materi pendidikan kewarganegaraan khususnya otonomi daerah pada hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Abah sampaikan dapat bermanfaat bagi diri Abah dan diri kita semua. Amin. Karena kita tutup pertemuan ini dengan baca surat Wal Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan berprestasi.